Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan dan latihan soalnya. Sifat koligatif larutan dan satuan konsentrasi. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, tetapi tidak tergantung pada jenis pelarutnya. Sifat-sifat dari sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Banyaknya zat terlarut dalam larutan dapat dinyatakan dalam beberapa satuan. Yang pertama, molaritas M besar, kemudian 2, persen massa atau persen. Yang ketiga, molalitas M kecil. Kemudian yang keempat, fraksi mol X. Contoh soal sifat koligatif larutan. Larutan etilen glikol C2H6O2 dibuat dengan melarutkan 10 ml etilen glikol Rho sama dengan 1,11 gram per mililiter ke dalam air sehingga volumenya 100 ml. Jika larutan yang terbentuk memiliki densitas 1,05 gram per mililiter, tentukan konsentrasi etilen glikol dalam larutan. Jadi dalam soal kita mengetahui nilai volume etilen glikol, massa jenis etilen glikol, volume larutan, dan juga densitas larutan. Yang pertama, persen massa etilen glikol. Kita mengetahui bahwa untuk massa jenis atau Rho itu sendiri sama dengan massa per volume. Sehingga massanya sama dengan Rho dikali volume. Untuk massa etilen glikol yaitu 1,11 dikali 10 sama dengan 11,1 gram. Kemudian untuk massa larutan yaitu 1,05 dikali 100 sama dengan 105 gram. Sehingga persen massa dari etilen glikol adalah massa etilen glikol per massa larutan dikali 100% menghasilkan 10,57%. Untuk yang B, molalitas etilen glikol. Molalitas sama dengan mol per massa pelarut. Sama dengan, karena mol adalah massa terlarut per mR terlarut, maka persamaan dari molalitas adalah massa terlarut per mR terlarut dikali massa pelarut. Untuk massa pelarut sama dengan massa larutan dikurangi dengan massa terlarut, dalam hal ini yaitu etilen glikol. Sehingga massa pelarutnya yaitu 105 gram minus 11,1 gram sama dengan 93,9 gram sama dengan 0,0939 kg. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam perumusan molalitas dari etilen glikol sama dengan 11,1 gram per mR dari etilen glikol adalah 62 gram per mol dikali dengan 0,0939 kg sama dengan 1,91 molal. Contoh soal sifat koligatif larutan melanjutkan yang tadi. Molaritas etilen glikol.
Molaritas sama dengan mol per volume, yang mana mol terlarut per volume larutan. Karena mol itu massa per mr, maka molaritas sama dengan massa terlarut per mr terlarut dikali dengan volume larutan. Sehingga didapatkanlah molaritas dari etilen glikol adalah 1,79 molar. Yang D, fraksi mol etilen glikol. Mol sama dengan massa per mr dengan fraksi molnya yaitu mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Untuk mol etilen glikol itu sendiri karena masanya 11,1 gram dibagi dengan mr dari etilen glikol adalah 62 gram per mol sama dengan 0,179 mol. Sedangkan untuk mol pelarutnya di dalam hal ini yaitu mol pelarutnya yaitu dari mol air ya di sini dalam soal sama dengan 93,9 gram per 18 gram per mol sama dengan 5,217 mol. Sehingga didapatkan untuk fraksi mol dari etilen glikol sebesar 0,033. Latihan soal nomor 1. Adanya zat terlarut non-volatil dalam pelarut mengakibatkan. Jadi zat terlarut non-volatil itu maksudnya suatu zat yang sulit atau sukar untuk teruapkan. Jadi volatil itu mudah teruapkan, sedangkan non-volatil itu sulit untuk diuapkan. Opsi A, tekanan uap jenuh pelarut lebih rendah daripada tekanan uap jenuh larutan. Opsi B, tekanan osmotik pelarut lebih tinggi daripada tekanan osmotik larutan. Opsi C, titik beku pelarut lebih rendah daripada titik beku larutan. Opsi D, titik didih pelarut lebih tinggi daripada titik didih larutan. Dan opsi E, titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Oke, jadi ketika zat terlarut bersifat non-volatil dimasukkan ke dalam larutan, maka akan menurunkan tekanan uap pada larutan, menaikkan titik didih larutan, menurunkan titik beku larutan, dan meningkatkan tekanan osmotik larutan. Opsi A, tekanan uap jenuh pelarut lebih rendah daripada tekanan uap jenuh larutan. Nah, di sini sedangkan untuk pernyataannya yang pertama yaitu menurunkan tekanan uap pada larutan. Sehingga seharusnya tekanan uap jenuh pelarut itu lebih tinggi daripada tekanan uap jenuh larutan. Jadi opsi A salah, yang B, tekanan osmotik pelarut lebih tinggi daripada tekanan osmotik larutan. Nah, di sini meningkatkan tekanan osmotik larutan, maka seharusnya yang lebih tinggi itu tekanan osmotik larutan, bukan pelarutnya. Opsi B salah, opsi C, titik beku pelarut lebih rendah daripada titik beku larutan. Untuk titik beku menurunkan titik beku larutan, sehingga seharusnya titik beku pelarut itu lebih tinggi daripada titik beku larutan, sehingga opsi yang L lebih tepat ya. Untuk yang D salah karena di sini titik didih pelarut lebih tinggi daripada titik didih larutan. Nah, sedangkan kan seharusnya titik didih larutan itu lebih tinggi karena menaikkan titik didih larutan. Oke. Latihan soal nomor 2. Nah, di sini ada larutan X dan larutan Y, yang mana bulatan hitam ini adalah zat terlarut non-volatil. Ini terlihat larutan X-nya zat terlarut non-volatilnya lebih banyak ya.
Pernyataan yang tepat untuk kedua larutan tersebut adalah larutan X isotonik terhadap larutan Y. Yang ini jelas salah ya, karena kan jelas berbeda. Yang X ini lebih banyak zat terlarut non-volatilnya. Titik didih larutan Y lebih tinggi daripada titik didih larutan X. Nah, ini juga salah ya, karena semakin banyak zat terlarut non-volatil maka mengakibatkan semakin tingginya titik didih. Seharusnya yang lebih tinggi itu titik didihnya larutan X, bukan Y. Opsi C, titik beku larutan X lebih rendah daripada titik beku larutan Y. Nah, ini tepat ya, karena kan menurunkan titik beku. Maka untuk larutan X ini lebih rendah daripada larutan Y. Opsi D, tekanan uap jenuh larutan Y lebih rendah daripada tekanan uap jenuh larutan X. Nah, seharusnya yang menurun yaitu tekanan uap larutan X. Yang E, tekanan osmotik larutan Y lebih besar daripada tekanan osmotik larutan X. Nah, ini seharusnya tekanan osmotik larutan X ini meningkat lebih besar daripada larutan Y. Karena jika zat terlarut bersifat non-volatil dimasukkan ke dalam larutan, hasilnya yaitu menurunkan tekanan uap pada larutan, menaikkan titik didih larutan, menurunkan titik beku larutan, dan meningkatkan tekanan osmotik larutan. Maka jawabannya yang tepat yaitu C. Latihan soal nomor 3. Peristiwa berkurangnya tekanan uap jenuh larutan terjadi akibat, nah, kalau berkurangnya tekanan uap jenuh tadi itu kan karena adanya zat terlarut non-volatil. Opsi A, jumlah molekul zat terlarut non-volatil dalam fase gas bertambah. Kalau non-volatil dalam fase gas itu kurang tepat ya. Karena tidak berpengaruh. Sedangkan untuk yang B, opsi B, jumlah molekul pelarut dalam fase gas bertambah. Ini juga bukan. Molekul zat terlarut non-volatil menghalangi molekul pelarut untuk menjadi uap. Nah, ini tepat ya, karena kan zat terlarut itu kan dia dalam bentuk konsentrasi yang tinggi. Nah, ketika ditambahkan maka molekul pelarutnya itu sulit untuk bergerak, atau dalam hal ini sulit untuk menjadi uap. Yang dia molekul pelarut menghalangi molekul zat terlarut untuk menjadi uap. Nah, di sini kan seharusnya molekul zat terlarutnya yang menghalangi molekul pelarut. Tekanan uap jenuh larutan lebih tinggi daripada tekanan uap jenuh pelarut. Nah, seharusnya kan tekanan uap jenuh larutannya ini lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut ya, karena larutannya kan tekanan uap jenuhnya menurun. Nah, jadi jika zat terlarut bersifat non-volatil dimasukkan ke dalam larutan, maka akan menurunkan tekanan uap pada larutan. Sehingga yang tepat opsi yang C. Latihan soal nomor 4. Di sini terdapat diagram PT. Diagram PT larutan glukosa 0,1 molal dan larutan NaCl 0,1 molal. Berdasarkan diagram tersebut, garis yang menunjukkan penurunan titik beku larutan glukosa 0,1 molal dan NaCl 0,1 molal berturut-turut adalah B ke H ini ya, A ke I. Untuk yang B, C aksen ke A, C aksen di sini, A di sini, dan C aksen, B aksen
ini. Untuk opsi C, C aksen, B aksen, dan C aksen, A aksen. Opsi D, D aksen ke E, dan D aksen ke F. Nah, di sini kurang tepat ya, karena harusnya kalau penurunan itu dari kanan ke kiri. Opsi E, D aksen, F aksen, dan D aksen, E aksen. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena ini ke kanan. Titik triple, kesetimbangan fasa antara gas, air, dan padat. Titik didih, suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan luar. Dan titik beku, yaitu suhu pada fase padat dan cair berada dalam kesetimbangan. Yang mana penurunan titik beku atau delta TF, yaitu molalitas dikali Kf dikali I dengan I sama dengan 1 plus jumlah ion minus 1 dikali alfa. Alfa ini derajat ionisasi. Yang mana glukosa itu dia memiliki alfa sama dengan 0, maka untuk I-nya sama dengan 1. Dan untuk NaCl yang alfanya sama dengan 1, jumlah ion NaCl itu kan Na plus ya, dan Cl- maka 2 jumlah ionnya. Maka 1 ditambah 2 minus 1 dikali 1 sama dengan 2. Sehingga untuk delta TF NaCl itu lebih besar daripada delta TF glukosa. Dan TF NaCl itu kurang dari TF glukosa. Di sini kan terlihat bahwa 2 kalinya ya untuk NaCl. Sehingga yang tepat yaitu opsi C, C aksen B untuk glukosa, dan C aksen A untuk NaCl. Latihan soal nomor 5. Kalsium klorida Mr 111 gram per mol, urea Mr sama dengan 60 gram per mol, dan glukosa Mr sama dengan 180 gram per mol. Jika masing-masing zat tersebut mempunyai massa yang sama dan dilarutkan dalam 100 gram air dengan Mr air itu 18 gram per mol, maka yang opsi A, fraksi mol glukosa lebih besar dari fraksi mol urea. Yang B, fraksi mol glukosa sama dengan fraksi mol CaCl2. Yang C, fraksi mol CaCl2 lebih dari fraksi mol glukosa. CaCl2 itu kalsium klorida ya. Fraksi mol glukosa kurang dari fraksi mol CaCl2 kurang dari fraksi mol urea. Dan opsi E, fraksi mol urea kurang dari fraksi mol CaCl2 kurang dari fraksi mol glukosa. Nah, ini kita diberikan data MR-nya ya. Untuk mol itu massa per MR. Dengan fraksi mol itu mol terlarut dibagi dengan mol terlarut plus mol pelarut. Yang mana di sini ada kalimat memiliki massa yang sama. Untuk mol itu massa per MR. Jadi karena massanya sama, MR-nya berbeda, maka karena massa sama MR-nya berbeda, membagi yang paling kecil memiliki mol yang terbesar. Maka di sini MR yang paling kecil yaitu urea, kemudian diikuti kalsium klorida atau CaCl2, kemudian glukosa. Sehingga mol urea lebih besar dari mol CaCl2, lebih besar dari mol glukosa. Dengan mol yang sama, fraksi mol urea itu lebih besar daripada fraksi mol CaCl2 dan lebih besar dari fraksi mol glukosa. Jadi ini ya, dari sini kemudian ke sini. Jadi jawabannya yaitu yang D, fraksi mol glukosa kurang dari fraksi mol CaCl2 kurang dari fraksi mol urea.
Semangat belajar. Jika masih ada pertanyaan bisa dicantumkan ke kolom komentar, atau mungkin ada yang mau request materi atau pembahasan soal, bisa dikirimkan ke alamat email lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.